Kalian pernah gak sih? Kalian kenal sama seseorang, kalian tahu sifatnya dia kayak gimana, caranya dia bicara, pokoknya kalian kenal banget deh. Tapi di satu waktu kalian ngeliat dia gak kayak dia yang biasanya. Tapi gimana kalau ternyata perubahan sikap itu ada hubungannya sama hal-hal yang berbau mistis? Cerita ini gue dapet dari temen gue. Jadi tuh ada satu keluarga, bapak, ibu, kakak sama adik. Si kakak dan adik ini bedanya 7 tahun. Kakaknya SMA, adiknya SD. Karena orang tua mereka dua-duanya kerja, kakak sama adik ini sering ngabisin waktu bareng. Karena ya bokap nyokapnya sibuk. Yang nyiapin makan buat adiknya ya kakaknya. Kalau ada apa-apa, adiknya selalu nanya kakaknya, minta bantu kerjain PR. Semuanya harus dibantuin karena si kakak ini menggantikan peran bokap nyokapnya yang kerja. Ya intinya mereka lumayan deket lah. Nah di satu malam, mereka cuma berdua di rumah. Si Ade udah tidur di kamarnya di lantai 2. Lantai 2 tuh cuma ada kamar kakak dan adiknya. Si kakaknya ini setelah ngurusin adiknya seharian, dia tiba-tiba lapar. Akhirnya dia mikir buat bikin mie instan aja. Akhirnya dia turun ke bawah, ke dapur. Dan di lantai bawah tuh ada dapur dan ruangan keluarga lainnya lah. Pas lagi bikin mie instan, dia dengar ada suara pintu kebuka dari atas. Yang mana dia pikir itu adiknya. Dan ternyata setelah dia lihat, itu benar adiknya turun. Sampai di anak tangga terakhir, adiknya ngelihat ke arah kakaknya. Kakaknya nanya dong, kenapa dek? Adiknya cuma diem, dan justru dia langsung naik ke atas. Si kakak bingung, ada apa nih sama adik gue? Akhirnya dimatiin kompornya dia langsung naik ke atas. Sampai di depan kamar, dia ngelihat kamar adiknya kebuka sedikit. Untuk mastiin adiknya baik-baik aja, dia ngeliat ke dalam dong. Tapi begitu dia lihat ke dalam, ternyata adiknya udah tidur. Tapi ya udah, karena nggak mau ganggu adiknya, akhirnya dia tutup pintunya lagi. Dia mau turun ke bawah. Tapi baru beberapa langkah dia mau turun ke bawah, dia dengar suara dari dalam kamar adiknya. Kak, kakak. Di situ kakaknya bingung. Akhirnya dia buka lagi pintu kamar adiknya, dia lihat ke dalam. Tiba-tiba dari yang tadinya dilihat adiknya tidur, di sini adiknya udah bangun. Adiknya duduk mematung di atas kasur. Dia nanya sama adiknya, kenapa dek? Adiknya jawab, kak, tolong adek kak. Kakaknya makin bingung di situ. Akhirnya dari depan pintu, dia masuk ke dalam. Dia hidupin lampu di samping tempat tidur adiknya. Ketika lampu udah nyala, dia ngelihat adiknya tuh mukanya pucat, matanya kosong. Dan pas dia pegang adiknya, tangannya tuh dingin. Dia ngerasa kayak ini gak kayak adiknya yang biasanya, karena ya adiknya gak kayak gitu. Dan adiknya tuh kalau ada apa-apa pasti ngomong ke kakaknya, gak yang diem-diem aja kayak gini. Si kakaknya ini coba buat ngeliatin mata adiknya, dan dia bilang ke adiknya, dek, lihat kakak. Adik kenapa? Di situ akhirnya dia ngomong. Dia bilang ke kakaknya, kak, ada hantu di bawah kasur adik kak. Di situ kakaknya mulai panik. Lu bayangin aja Muy, Syaf, ada hantu di bawah kasur lo. Dia tarik nafas. Akhirnya dia lihat ke bawah kasur. Dia masukin palanya ke bawah kolong kasur. Dan lu tahu apa yang dia lihat di bawah kasur? Apa? Dia ngelihat
ada anak kecil, ketakutan, gemeteran, dan ternyata anak kecil itu adiknya. Adiknya, Bi? Adiknya persis kayak anak kecil yang ada di atas kasur tadi. Terus anak kecil yang di bawah kasur tadi bilang, "Kak, tolong kak, tolongin adek. Di atas kasur ada hantu." Di situ kakaknya bingung. Ya mana yang harus dipercaya? Ya mana yang adiknya beneran? Tapi di tengah kepanikannya dia, anak kecil yang di bawah kasur selalu minta tolong. "Kak, tolong kak, adek takut." Dia tarik nafas. Akhirnya dia beraniin diri buat ngeliat ke atas. Dan ternyata anak kecil yang tadi di atas kasur udah nggak ada. Di situ dia tahu akhirnya adiknya yang beneran itu yang di bawah kasur. Akhirnya dia langsung tarik adiknya yang di bawah kasur, dia bawa keluar. Mereka lari masuk ke dalam kamar si kakak. Dan sejak kejadian itu, kamar si adik gak pernah ditempatin lagi. Anjir, gue gak kebayang sih, Bi. Kalau misalnya gue ada di posisi itu, gue jadi kakaknya, gue kayak gak akan berani deh nyelamatin adik gue. Karena coba lo bayangin, depan muka lo men, ada sosok adik lo lainnya, dan ternyata itu setan gitu loh. Ya, gue ngerti sih. Itu emang nyeremin banget. Tapi mungkin takut itu wajar. Gak berani itu manusiawi. Tapi kita butuh tahu, ada waktu-waktu dimana kita harus maksain diri kita buat berani sama hal apapun, bahkan sama hal-hal mistis sekalipun.